pagi Pak Dedi, Kakak Asdos, dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini, kelompok 3 akan membahas materi tentang shaping. Next. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada Mesya Inggrini dengan NIM 80/20.044, Michael Hirmawan 80/20.053, Loyaliatis Siri dengan NIM 80/20.080, Angel Indrawati dengan NIM 80/20.310, dan Margaret Della 80/20.218. Next. Shaping atau membentuk. Shaping adalah pembentukan perilaku baru atau perilaku yang belum pernah dilakukan individu dan atau tidak mungkin untuk memunculkan perilaku baru yang diinginkan tersebut dengan cara memberi pengukuh atau penguat jika telah muncul perilaku-perilaku yang menyerupai atau mendekati perilaku yang diinginkan, sehingga pada akhirnya memunculkan perilaku yang sama sekali baru diinginkan. Shaping biasanya disebut juga sebagai metode aproksimasi berurutan. Jadi, shaping itu adalah prosedur yang digunakan untuk membentuk perilaku seorang individu. Karena perilaku memiliki tingkat kejadian, maka tidak mungkin untuk meningkatkan frekuensi perilaku hanya dengan menunggu sampai terjadi dan kemudian baru menguatkannya. Oleh karena itu, untuk memperkuat perilaku harus memperkuat respon mulai dari 0 sampai frekuensi yang lebih besar. Nah, shaping didefinisikan sebagai perkembangan perilaku baru oleh penguatan berturut-turut dari perilaku yang dikuatkan sebelumnya. Kadang-kadang, perilaku baru terjadi ketika seorang individu menampakkan beberapa perilaku awal dan lingkungan atau orang lain, membuat variasi-variasi kecil dalam perilaku. Akhirnya, perilaku awal dapat dibentuk sehingga bentuk akhir tidak menyerupai perilaku awal. Kebanyakan orang tua menggunakan prosedur pembentukan mengajar anak-anak mereka untuk berbicara. Contohnya ketika bayi mulai mengoceh, ia mengikuti bahasa asli orang tua walaupun masih mereka-mereka. Pada saat mulai mengoceh, inilah orang tua memperkuat perilaku misalnya dengan belayan, pelukan, atau ciuman pada sang anak. Shaping atau membentuk terjadi secara alami dengan anak-anak yang di mana-mana. Anak yang belum belajar berbicara akan mengoceh, yaitu anak mengeluarkan kata-kata yang meniru bahasa orang tuanya. Awalnya, orang tua menjadi bersemangat dan memperhatikan ocehan anak tersebut. Orang tua tersenyum kepada anak, meniru kata yang terdengar, dan mengusap anak itu. Perhatian ini semakin menguatkan perilaku pengocehan. Akibatnya, si kecil makin banyak mengoceh lebih, dan anak itu mengeluarkan suara seperti da, ma, ba yang menyerupai kata-kata yang dikenal sebagai dada, mama, atau ba. Sekali lagi, orang tua menjadi bersemangat dan memperhatikan bunyi kata yang dikenal ini. Akibatnya, anak mulai membuat terdengar lebih sering. Dan pada saat yang sama, orang tua tidak merespons banyak mengoceh, begitu memulai membuat kata-kata yang akrab terdengar. Seiring proses ini berlanjut, anak akhirnya menyatukan suara untuk membuat kata-kata seperti dada atau mama, dan orang tua menjadi bersemangat dan memberikan lebih banyak perhatian sambil kurang memperhatikan suara fragmentaris kata yang dibuat anak sebelumnya. Akibatnya, anak itu lebih sering mengucapkan kata-kata dan membuat kata terdengar atau celoteh itu lebih jarang. Penting juga bagi orang tua untuk mengenali bahwa orang tua nggak hanya membentuk bahasa anak mereka, mereka juga membawanya di bawah kendali stimulus yang tepat. Orang tua menguatkan ba atau bola saat menunjukkan bola pada anak. Mereka memperkuat da atau dada ketika anak itu melihat ayahnya. Melihat proses pembentukan, anak belajar mengatakan kata-kata. Melalui pelatihan diskriminasi, anak belajar mengungkapkan kata-kata yang benar, yaitu kata-kata yang sesuai dengan situasinya. Next.
Untuk anak-anak yang sedang berkembang, biasanya berkembang cukup pesat melalui proses di atas. Hal ini umumnya nggak terjadi pada balita dengan cacat intelektual karena kondisi ya seperti ASD, sindrom Fragile X, dan sindrom Down. Oleh karena itu, ada 3 prosedur yang terdiri dari tahapan yang telah dikembangkan untuk mempercepat proses anak-anak ini tumbuh. Cara yang pertama yaitu ada terapis wicara atau para profesional yang berinteraksi dengan anak-anak setiap minggu atau setiap hari untuk membuat mereka terlibat celoteh kanonik. Hal ini didefinisikan sebagai ocehan di mana suara ocehan ini memiliki konsonan dan vokal bergantian, seperti baba, didi, dan boboba. Prosedur yang kedua, mengajarkan orang tua untuk terlibat dalam pemetaan linguistik ocehan kanonik anak mereka. Hal ini didefinisikan sebagai memberikan umpan balik yang menafsirkan ocehan anak, yaitu seperti mengatakan ya itu balon sebagai respon terhadap baba anak sambil melihat balon. Prosedur yang ketiga, mengajarkan kepada orang tua untuk berinteraksi dengan cara percakapan dengan repertoar suara verbal anak-anak mereka yang terus berkembang. Next. Proses di atas memberikan banyak kesempatan untuk pembentukan verbal. Penelitian menunjukkan bahwa prosedur ini efektif dalam mengembangkan keterampilan bahasa produktif pada anak-anak dengan defisit intelektual dan melakukan tahap pertama 5 hari seminggu dalam 1 jam setiap hari. Menurut Wojnarowski, Yoder, Fay, dan Warren tahun 2014, ada 5 aspek atau dimensi perilaku yang dapat dibentuk. Di antaranya adalah topografi, frekuensi, durasi, latensi, dan intensitas atau gaya. Nah, apa itu topografi? Topografi adalah pembentukan bentuk respon tertentu atau tindakan spesifik. Mencetak kata atau mengikuti perkataan dan menulis kata yang sama adalah respon yang sama yang dibuat dengan topografi yang berbeda. Contohnya, membentuk seorang anak untuk mengatakan mama, bukan mama. Yang kedua, frekuensi adalah perilaku tertentu sebagai jumlah dari perilaku itu. Frekuensi dari satu perilaku adalah jumlah kejadian yang terjadi dalam periode waktu tertentu. Contohnya, pembentukan frekuensi meliputi seorang anak yang belajar berjalan. Pada mulanya, dia hanya bisa berjalan beberapa langkah saja. Namun lama-kelamaan karena diperkuat, akhirnya anak itu dapat berjalan dengan mulus tanpa tertatih. Yang ketiga, ada durasi dari respon. Durasi ini adalah lamanya waktu yang berlangsung. Contoh dari pembentukan durasi ini termasuk memperpanjang waktu yang dihabiskan untuk belajar sebelum istirahat dan secara bertahap menyesuaikan durasi dengan pengaduan adonan pancake sampai mencapai konsistensi yang tepat. Yang keempat adalah latensi. Latensi adalah waktu dari beberapa peristiwa stimulus hingga timbulnya perilaku dan mengukur latensi dengan mencatat beberapa orang tersebut memulai perilaku setelah peristiwa tertentu terjadi. Contohnya, kita dapat mencatat berapa lama anak harus memulai meletakkan mainan setelah diminta melakukannya. Semakin pendek latensi, semakin cepat juga anak memulai perilaku setelah permintaan. Yang kelima, intensitas atau kekuatan respons mengacu pada fisik yang dimana atau berpotensi dimiliki respons terhadap lingkungan. Nah, sebagai contohnya, anak yang kurang diperhatikan orang tuanya, lalu ia rajin membersihkan rumah dan sang anak mendapat perhatian dari orang tuanya. Akhirnya, anak tersebut akan lebih sering mengulangi perbuatannya agar terus mendapat perhatian dari orang tuanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dari efektivitas pembentukan.
Ada 4. Yang pertama, menentukan perilaku target akhir. Jika satu orang tidak konsisten dalam melakukan sesi pelatihan dan sesi berikutnya, kemungkinan kemajuan akan tertunda. Perilaku target akhir meningkatkan peluang untuk mengetahui perkiraan yang berurutan dari perilaku tersebut. Yang kedua, memilih perilaku awal. Dalam program pembentukan, penting untuk mengetahui tidak hanya kemana kita akan pergi, atau menuju ke perilaku target akhir, tetapi juga memperhatikan perilaku awal yang sedang dilakukan individu tersebut. Yang ketiga, memilih langkah pembentuk. Sebelum memulai program pembentukan, akan sangat penting untuk menguraikan perkiraan yang didapat dari individu secara berurutan, dalam upaya untuk mendekati perilaku target akhir. Yang keempat, kecepatan gerakan melalui langkah-langkah pembentuk. Ada beberapa aturan sederhana yang bisa untuk dilakukan dalam melakukan langkah pembentuk. Yang A, perkuat perkiraan setidaknya beberapa kali sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. B, mencoba untuk mengecek kembali sebelum aproksimasi atau hasil pengukuran sebelumnya ditetapkan dengan baik, supaya tidak mengakibatkan hilangnya aproksimasi yang sudah didapat sebelum mencapai aproksimasi baru. Dan yang C, jika peneliti kehilangan suatu perilaku karena peneliti bergerak terlalu cepat, maka peneliti bisa kembali untuk melihat penilaian yang sebelumnya. Dalam melakukan pembentukan membutuhkan banyak latihan dan keterampilan jika ingin dilakukan dengan efektivitas maksimum. Jebakan membentuk. Kesalahan aplikasi yang tidak sadar seperti halnya prosedur dan proses alami lainnya. Pembentukan beroperasi mereka tidak menyadarinya. Itu mungkin tanpa sadar menerapkan untuk mengembangkan perilaku yang tidak diinginkan dari teman, kenalan, anggota keluarga, dan lain-lain. Pertimbangan contoh lain dari perangkap ini, misalnya seorang anak kecil yang jarang sekali mendapatkan perhatian sosial dari keluarga ketika ia melakukan perilaku yang tidak sesuai. Mungkin suatu hari anak itu tidak sengaja jatuh dan kepalanya membentur lantai yang keras. Bahkan jika anak itu tidak terluka parah, orang tua mungkin datang dengan cepat dan memberi perhatian lebih atas kejadian itu. Karena hal tersebut, ia kemungkinan akan mengulangi respon membenturkan kepalanya dengan ringan ke lantai. Beberapa kali pertama ini, orang tua dapat terus memperkuat respon, namun akhirnya melihat bahwa anak tidak benar-benar menyakiti dirinya sendiri. Orang tua dapat berhenti memperhatikan karena perilaku sekarang telah ditempatkan pada kepunahan operan. Intensitas perilaku dapat meningkat. Next. Pada saat itu, anak mungkin mulai memukul kepalanya lebih kuat, dan bunyi gedebuk yang sedikit lebih keras akan menyebabkan orang tua untuk datang berlari lagi. Jika proses pembentukan ini berlanjut, ia pada akhirnya akan memukul kepalanya dengan kekuatan yang cukup keras untuk menyebabkan cedera fisik. Sangat sulit jika bukan tidak mungkin menggunakan kepunahan operan untuk menghilangkan perilaku merusak diri sendiri yang kejam. Akan lebih baik untuk tidak pernah membiarkan perilaku tersebut berkembang ke titik di mana orang tua anak dipaksa untuk terus memperkuat dan meningkatkan kekuatannya. Next. Banyak perilaku yang tidak diinginkan yang biasa terlihat pada anak berkebutuhan khusus, misalnya amarah yang meluap-luap, gelisah terus-menerus, lalu kayak anak-anak lainnya, muntah yang disengaja. Hal itu seringkali merupakan dari penerapan pembentukan yang tidak disengaja. Ada kemungkinan bahwa perilaku ini dapat dihilangkan dengan kombinasi pemadaman operan dari perilaku yang tidak diinginkan dan penguatan positif dari perilaku yang diinginkan. Next. Kegagalan menerapkan jebakan. Jenis jebakan lainnya adalah kegagalan menerapkan pembentukan untuk mengembangkan perilaku yang diinginkan. Beberapa orang tua misalnya, mungkin tidak cukup responsif terhadap perilaku mengoceh anak mereka. Mungkin mereka berharap terlalu banyak di awal dan perkiraan yang sangat jauh dari ucapan normal. Beberapa orang tua misalnya,
Tampaknya sebagian ayah menginginkan anaknya berkata ayah, dan tidak merasa bangga saat anaknya berkata dada. Kesalahan penjelasan perilaku yang tidak akurat. Jika seorang anak belum belajar berbicara pada usia tertentu, beberapa orang mungkin mencoba menjelaskan kekurangannya dengan melabeli anak tersebut sebagai cacat intelektual atau autis. Ada kemungkinan bahwa ada individu dengan cacat intelektual atau autis yang kekurangannya bukan karena cacat genetik atau fisik apapun, tetapi hanya karena mereka tidak pernah terpapar pada prosedur pembentukan yang efektif. Banyak variabel yang dapat mencegah anak normal secara fisik menerima pembentukan yang diperlukan untuk pembentukan perilaku normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yaitu pedoman penerapan efektif dalam shaping. Pedoman pertama yaitu pilih perilaku target akhir. Langkah pertama yaitu pilih perilaku tertentu seperti bekerja dengan tenang selama 10 menit. Shaping dapat mengubah jumlah, latensi, dan intensitas perilaku, serta mengimbangkan perilaku baru dari topografi yang berbeda dengan tepat. Jika perilaku target akhir tersebut melibatkan urutan aktivitas yang kompleks, maka dapat dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang berurutan, karena perilaku target akhir perlu dikembangkan secara merantai. Langkah kedua, yaitu jika memungkinkan, pilih perilaku yang akan berada di bawah kendali penguat alami setelah dibentuk. Pedoman kedua, yaitu pilih penguat yang sesuai, dan pedoman ketiga, yaitu rencana awal. Buat daftar perkiraan berturut-turut untuk perilaku target akhir, dimulai dengan perilaku awal untuk memilih perilaku gak enak. Selanjutnya yaitu pedoman penerapan efektif dalam shaping. Pedoman pertama yaitu pilih perilaku target akhir. Pilih perilaku tertentu seperti bekerja dengan tenang selama 10 menit. Shaping dapat mengubah jumlah, latensi, dan intensitas perilaku, serta mengembangkan perilaku baru dari topografi yang berbeda dengan tepat. Jika perilaku target akhir tersebut melibatkan urutan aktivitas yang kompleks, maka dapat dipecah menjadi langkah-langkah kecil yang berurutan, karena perilaku target akhir perlu dikembangkan secara merantai. Jika memungkinkan, pilih perilaku yang akan berada di bawah kendali penguat alami setelah dibentuk. Pedoman kedua yaitu pilih penguat yang sesuai, dan pedoman yang ketiga yaitu rencana awal. Untuk rencana awal, buat daftar perkiraan berturut-turut untuk perilaku target akhir, dimulai dengan perilaku awal. Untuk memilih perilaku awal, temukan perilaku yang dimiliki oleh pembelajar yang paling mirip dengan perilaku target akhir dan yang terjadi setidaknya sekali selama periode observasi. Dan pedoman terakhir yaitu menerapkan rencana. Langkah pertama dalam menerapkan rencana yaitu beritahu pembelajar tentang rencana sebelum dimulai. Langkah kedua yaitu perkuat penguatan segera setelah setiap kemunculan perilaku awal. Dan langkah ketiga yaitu jangan pernah berpindah ke pendekatan baru sampai pelajar menguasai yang sebelumnya. Langkah keempat, yaitu jika tidak yakin kapan harus berpindah ke pendekatan yang baru, coba pindah ke langkah berikutnya ketika pelajar melakukan langkah yang saat ini diterapkan dengan benar dalam 6 dari 10 percobaan. Langkah yang kelima, yaitu jangan terlalu banyak memberi penguatan sekaligus, namun tetap menghindari penguatan yang kurang pada satu langkah. Dan langkah yang keenam, yaitu jika pembelajar berhenti, mungkin terdapat langkah yang dilakukan terlalu dini atau tidak tepat, atau bahkan penguat mungkin tidak efektif. Jika itu terjadi, maka pertama, periksa efektivitas penguatan yang dilakukan. Yang kedua, jika pelajar lalai atau menunjukkan tanda-tanda kebosanan, mungkin langkah yang diterapkan terlalu kecil. Lalu yang ketiga, kurangnya perhatian atau kebosanan juga bisa berarti terdapat kemajuan terlalu cepat. Jika demikian, kembali ke langkah sebelumnya untuk beberapa percobaan lagi, dan kemudian coba lagi langkah ini. Dan yang langkah terakhir, yaitu jika pembelajar terus mengalami kesulitan, meskipun telah melakukan pelatihan ulang pada langkah sebelumnya, tambahkan lebih banyak langkah pada titik kesulitan tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Meisya. Selanjutnya ada latihan aplikasi.
Latihan aplikasi dibagi menjadi dua, latihan yang melibatkan orang lain dan latihan modifikasi diri. Latihan yang melibatkan orang lain bisa terjadi pada anak normal antara usia 2 dan 7 tahun. Dengan siapa Anda telah melakukan kontak, misalnya saudara perempuan, saudara laki-laki, atau tetangga. Tentukan perilaku target akhir yang akan direalisasikan dari anak itu yang mungkin Anda coba kembangkan dengan memanfaatkan identifikasi titik awal yang akan Anda pilih melalui penguat dan perkiraan yang berturut-turut yang akan Anda lalui. Yang B, latihan modifikasi diri dibagi menjadi dua. Perhatikan baik-baik banyak keterampilan Anda sendiri. Misalnya interaksi pribadi, bercinta, dan belajar. Identifikasi dua keterampilan khusus yang mungkin dibentuk oleh orang lain, baik secara sadar maupun tidak sadar. Identifikasi dua perilaku spesifik yang mungkin dibentuk oleh lingkungan alam. Untuk setiap contohnya, diidentifikasikan penguat dan setidaknya 3 pendekatan yang mungkin Anda lakukan selama proses pembentukan. Yang kedua, pilih salah satu defisit perilaku Anda. Buatlah garis besar program pembentukan lengkap yang dengan sedikit bantuan dari teman-teman Anda yang mungkin dapat Anda gunakan untuk mengatasi defisit itu. Pastikan bahwa rencana Anda dapat mengikuti panduan untuk penerapan efektif pada latihan selanjutnya. Next. Selanjutnya ada catatan untuk pembelajaran lebih lanjut. Yang pertama, membentuk tampaknya berguna dalam memodifikasi tidak hanya perilaku eksternal, tetapi juga perilaku internal di bidang yang disebut biofeedback, yang melibatkan penggunaan teknologi untuk memantau dan memodifikasi fungsi internal. Yang kedua, penilaian manusia tidak cukup cepat atau cukup akurat untuk memastikan bahwa setiap prosedur pembentukan yang diberikan dan diterapkan secara konsisten untuk membuat perbandingan antara prosedur itu dan prosedur pembentukan lain yang diterapkan secara konsisten. Yang ketiga, Rees dan Inverson pada tahun 1993 memberikan demonstrasi laboratorium yang baik tentang efek maladaptif potensial dari pembentukan. Next. Selanjutnya, kesimpulan dari materi shaping ini yaitu pembentukan adalah pengembangan perilaku operan baru dengan penguatan pendekatan berturut-turut dari perilaku itu dan kepunahan pendekatan sebelumnya dari perilaku itu sampai perilaku baru terjadi. Membentuk terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, spesifikasi perilaku target. Yang kedua, identifikasi perilaku awal. Yang ketiga, memperkuat perilaku awal dan pendekatan yang lebih dekat ke perilaku target sampai perilaku target terjadi. Next. Pembentuk dapat digunakan untuk meningkatkan 5 dimensi perilaku. Pertama, pada satu waktu, termasuk topografi, frekuensi, durasi, latensi, dan intensitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pembentukan yang pertama, mengidentifikasi perilaku target tertentu dengan secara jelas menentukan rincian dari 5 dimensi yang relevan. Yang kedua, memilih perilaku awal yang terjadi cukup sering untuk diperkuat dalam waktu sesi dan perkiraan perilaku target. Yang ketiga, mencoba merencanakan ke depan garis besar perkiraan berurutan yang masuk akal dari perilaku awal hingga perilaku target. Yang keempat, ikuti beberapa aturan praktis untuk bergerak melalui langkah-langkah pembentukan dengan sukses. Selain itu juga ada 3 perangkat umum dalam membentuk yang terdiri dari tanpa sadar menerapkannya untuk pengembangan perilaku yang tidak diinginkan dari teman atau anggota keluarga, kenalan, dan lain-lain. Yang kedua, gagal menerapkannya untuk pengembangan perilaku yang diinginkan orang lain.
Yang ketiga, menggunakan label, bukan daripada kurangnya pembentukan, tetapi untuk mencoba menjelaskan kekurangan perilaku. Demikian presentasi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatian juga waktunya. Jika ada pertanyaan, bisa disampaikan secara lisan ataupun melalui kolom chat. Terima kasih.